Beginilah para hadirin. Kalau para hadirin dikasih pilihan, ada apartemen mewah dari emas. Ini mewah sekali apartemennya. Dan kita diizinkan tinggal di sana sebulan saja. Setelah itu kita keluar dan jadi gelandangan. Lalu ada rumah dari batu bata saja. Rumahnya batu bata. Tapi kita boleh tinggal di sana selamanya. Tidak akan keluar dari rumah itu. Para hadirin pilih yang mana? Pilih apartemen yang mewah tapi sebulan saja tinggal di sana, atau rumah dari batu bata selamanya kita tinggal di sana? Saya berkeyakinan kita akan pilih rumah dari batu bata saja, tapi selamanya. Ini sebaliknya. Dunia ini batu bata dan sebentar. Sorga emas dan selamanya. Itu yang disebut khairun wa abqa. Sudahlah lebih baik selamanya. Dunia sudahlah buruk sementara. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Qasas ayat yang ke-60. Kita baca ayatnya, surah Al-Qasas ayat yang ke-60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Apapun yang diberikan kepadamu dari sedikit, maka itu hanyalah kesenangan hidup dunia dan perhiasannya, dan apa yang ada di sisi Allah di akhirat, surga, jauh lebih baik dan lebih kekal. Apakah tidak kamu berfikir? Itu artinya surat Al-Qasas ayat yang ke-60. Ayat ini menjelaskan tentang betapa remeh dan kecilnya kenikmatan dunia. Seberapa besarnya pun dunia diberikan, maka tetap remeh dan kecil. Karena itulah Allah menyebutnya dengan kata syai'. Karena syai' itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang remeh, yang kecil, itu namanya syai'. Dan saking remeh dan kecilnya semua yang ada di dunia, coba kita perhatikan redaksi ayat ini. Pertama, Allah menggunakan kalimat wa ma utitum, dan apapun yang diberikan dari dunia. Berarti apapun yang diberikan di dunia ini itu sifatnya pemberian, diberi. Dan lazimnya orang memberikan sesuatu karena tidak bernilai. Orang kalau memandang itu bernilai, sulit dia memberikannya kepada orang. Maka sesuatu yang diberikan biasanya sesuatu yang remeh, yang tidak bernilai. Makanya kalau kita jujur, kenapa kita memberikan ini kepada orang? Misalnya ibu-ibu lah, kenapa memberikan baju itu kepada orang? Karena mungkin ibu udah butuh lagi, ibu udah memandang itu bernilai lagi. Maka dikasihlah ke orang. Baju yang paling bernilai, ibu akan berikannya ke orang. Ya. Kenapa kita berikan kendaraan itu ke orang? Karena mungkin kendaraan itu bagi kita tidak bernilai. Kalau bernilai, tidak mungkin kita berikan. Jadi ketika Allah mengatakan apapun yang diberikan kepadamu, berarti itu tidak bernilai sebetulnya, maka diberi. Karena lazimnya yang diberikan itu memang yang memberi merasa itu tidak bernilai, maka diberikan. Ya, walaupun itu tidak semua ya, tapi lazimnya bahwa sesuatu yang diberikan itu karena pemberi melihat itu tidak bernilai bagi dia, diberi. Begitu. Nah, yang kedua, Allah menggunakan utitum dalam bentuk majhul namanya. Allah tidak mengatakan atainakum, maklum, aktif.
yang kami berikan kepadamu. Tapi tidak utitum yang diberikan. Siapa yang beri? Tidak disebutkan siapa yang beri. Tidak dihadirkan pemberinya. Walaupun bisa saja diubah redaksinya. Wa ma atainakum min syai'in. Tidak. Wa ma utitum yang diberi, yang pemberinya tidak hadir. Begini, kalau ada sebuah pemberian dari seseorang yang pemberinya tidak hadir kepada di saat penyerahan kepada yang menerima, itu tanda pemberian itu remeh. Kalau pemberiannya besar, pemberi pasti hadir di sana. Ya. Kalau misalnya saya memberikan uang 2.000 kepada seseorang, maka tidak mungkin saya hadir pula pada acara pemberian uang itu, karena remeh. Tapi kalau saya memberikan sebuah rumah mewah untuk seseorang, pasti saya hadir waktu penyerahan itu. Kenapa? Ini barang mewah, bernilai. Jadi ketika digunakan dalam bentuk majhul, pasif, utitum, diberi, yang pemberinya tidak hadir di sana, menunjukkan betapa remeh dan kecilnya pemberian itu, tidak bernilai. Hingga pemberi pun tak hadir di sana. Hingga pemberi pun tak mau menampakkan wujudnya, keberadaannya, ya, saat itu diberi. Kenapa? Karena remeh. Mungkin dia malu memberikan yang remeh itu. Ya udahlah, ambil sajalah langsung, tidak perlu disayang yang menyerahkannya. Karena yang diserahkan itu biasanya kalau itu sesuatu yang wah, yang bernilai. Lagi-lagi kata utitum menunjukkan betapa remehnya dunia ini. 3. Allah menggunakan kata ata. Ata itu pemberian, sudahlah kecil, nanti ditanya pula yang nerimanya. Sudahlah kecil, ditanya lagi. Coba para hadirin baca surat Al-Baqarah 247. Ketika Allah bicara tentang pemberian harta, walam yu'ta sa'atan minal mal. Jadi pemberian harta itu yu'ta. Ketika diberikan kerajaan, nanti baca di Al-Baqarah 247 itu, wallahu yu'ti mulkah mayyasha. Allah pun memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa harta pemberiannya yu'ta? Kenapa jabatan itu yu'ti? Karena harta dan jabatan itu sebenarnya remeh, tapi akan ditanya nanti di akhirat. Sudahlah pemberiannya remeh, ditanya pula. Jadi itu menunjukkan bahwa memang pemberian di dunia ini tidak bernilai. Sudahlah remeh, kita pun ditanya pula. Ya, kalau kita dapat sesuatu yang besar, ditanya biasa. Ini udah kecil, ditanya pula. Ya, diminta pula pertanggungjawabannya. Padahal pemberiannya kecil. Para hadirin dikasih uang 2.000, lalu dibelanjakan, disuruh pula bikin laporan. Apa, tidak menghina namanya itu. Ya itulah ya kenapa digunakan kata ata. Nah, karena pemberian itu ada akta, memberi itu akta, memberi, tapi bukan ata. Ada kata wahaba, memberi juga, tapi bukan wahaba, tapi ata. 4. Allah menggunakan min syai'in. Tadi syai'in itu sudah kecil ya. Syai'in itu sudah remeh, ringan, kecil, syai'in. Sudahlah remeh, syai'in, ditambah pula min di awalnya untuk menunjukkan makna tab'id namanya. Tab'id itu sudahlah kecil, dibagi lagi. Masya Allah, betapa remehnya dunia itu. Sudahlah dia tidak bernilai, sudahlah kecil, itu pun dipotong pula. Begini, para hadirin dikasih duit 2.000, itu kan kena pajak pula, potong pajak pula. Masya Allah. Sudahlah 2.000, potong pajak pula. Itu namanya min, tab'id, dipotong lagi. Udahlah sedikit, dipotong pula. Betapa ringannya, betapa kecilnya. Yang kecil pun udah dipotong juga. Min syai'in. Syai'in. Pakai min ya, untuk menunjukkan kecilnya. 5. Allah menggunakan istilah mata. Mata. Jadi pemberian apa yang kita miliki di dunia ini disebut mata. Mata itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Lawannya qarar, permanen. Coba lihat surat Ghafir. Ya, surat Ghafir ayat 39. Ya, ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Jadi dunia itu disebut mata.
Dan akhirat disebut darul qarar. Jadi mata itu lawannya qarar. Qarar itu artinya permanen, tetap. Ya, nilainya tetap, bentuknya tetap, tidak akan berubah, tidak akan berkurang, namanya qarar. Mata lawan qarar. Berarti kalau qarar itu sesuatu yang permanen, tidak berubah, tetap, konstan, berarti mata berubah, tidak tetap, sementara. Dan dunia disebut mataul hayatid dunia. Sudahlah kecil, ringan, remeh, yang pemberinya tidak melihat itu penting, diberikan kepada kita hanya sementara mata. Hanya sebentar. Sudahlah pemberiannya kecil, remeh, nanti ditanya pula, minta pertanggungjawaban pula, itu pun sebentar mata. La haula wala quwata illa billah. Betapa remehnya dunia di mata Allah. Ringan. Setelah itu Allah menyebutnya ad-dunya, mataul hayatid dunia. Dunia itu bentuk superlatif dari kata dana, adna. Adna itu bentuk muzakkarnya, maskulinnya, paling buruk. Dunia itu disebut dunia karena paling buruk. Karena adna itu lawannya khair, ya, dan akbar. Makanya ada ayat walanuzikannahu minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi adna, dunia lawannya itu khair atau akbar. Kalau khair itu baik, akbar itu besar, berarti dunia itu kecil, maka dilawankan dengan akbar. Dunia itu buruk, kenapa dilawankan dengan khair? Itu cerita umat Nabi Musa ketika minta pengganti mana dan salwa dari surga, minta timun, minta kacang, minta bawang. Kata Allah, apakah engkau mengganti sesuatu yang adna billazi wa khair dengan yang lebih baik? Maka khair lawannya adna. Allah menyebut pemberian dunia dengan pemberian dunia karena ini pemberian yang kecil, yang ringan, lagi buruk dunia. Dan yang ketujuh, Allah menyebutnya zinah wa zinatuha. Zinah itu artinya perhiasan, hias. Sesuatu dihias biasanya karena dia tidak cantik. Orang cantik tidak perlu dihias. Orang dihias karena dia buruk. Orang gagah, ya, tidak perlu dihias. Ketika Allah menyebut pemberian dunia itu hanyalah zinah, berarti dia tidak baik sebenarnya. Tapi tampak baik, seolah-olah baik. Dengan apa? Dengan menjadikan dia sebagai perhiasan. Makanya ketika Allah menggunakan kalimat zina untuk syai' tadi, ya, itu artinya dia buruk. Karena sesuatu yang dihias, lazimnya sesuatu yang buruk. Dan kata Allah, wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Coba, lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Khairun wa abqa. Beginilah para hadirin. Kalau para hadirin dikasih pilihan, ada apartemen mewah dari emas. Ini mewah sekali apartemennya. Dan kita diizinkan tinggal di sana sebulan saja. Setelah itu kita keluar dan jadi gelandangan. Lalu ada rumah dari batu bata saja. Rumahnya batu bata. Tapi kita boleh tinggal di sana selamanya. Tidak akan keluar dari rumah itu. Para hadirin pilih yang mana? Pilih apartemen yang mewah tapi sebulan saja tinggal di sana, atau rumah dari batu bata selamanya kita tinggal di sana? Saya berkeyakinan kita akan pilih rumah dari batu bata saja, tapi selamanya. Ini sebaliknya. Dunia ini batu bata dan sebentar. Sorga emas dan selamanya. Itu yang disebut khairun wa abqa. Sudahlah lebih baik selamanya. Dunia sudahlah buruk sementara. Masya Allah itu. Wajar kata Allah, afala ta'qilun. Engkau yang memburu dunia, yang mati-matian mengejar dunia, apakah harta, jabatan? Sebenarnya itu orang-orang yang kurang akal kata Allah. Bagaimana mungkin dia menghabiskan energinya untuk mengejar yang buruk dan sebentar? Sementara ada yang baik dan permanen, dia tidak mengejar. Itulah, ya, rahasia di balik redaksi yang disampaikan Allah di surah Al-Qasas ayat 60. Mudah-mudahan kita berlomba mengejar sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal.
dan tidak menghabiskan seluruh tenaga, kekuatan usia kita hanya mengejar sesuatu yang buruk, dan itu pun sifatnya sebentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.